Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memulai katekese ini dengan doa yang dipimpin oleh Saudari Mira. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Engkau menyembuhkan kami dalam pertemuan katekese ini. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar memenuhi pikiran dan hati kami, sehingga kami mampu mendengarkan sabda-Mu, memahami kehendak-Mu, serta melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita semua membuka kitab suci Injil Matius bab 10 ayat 13 sampai dengan 16. Marilah kita baca bersama-sama. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya meminta kesediaan dari salah satu teman-teman untuk membaca ulang Injil tersebut. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita membaca kitab suci, marilah kita memilih ayat yang berkesan sebagai refleksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah memilih ayat yang berkesan, marilah kita hening sejenak, membuka hati, mendengarkan Allah berbicara kepada kita melalui kalimat yang sudah kita ulangi selama 3-4 menit.
setelah kita mendengarkan dan merenungkan, marilah kita menceritakan pengalaman kita dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan kalimat yang sudah kita dengar. Baik, dari saya, menurut saya ayat yang paling terkesan ada di ayat 14. Saya garis bawahi, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Kali ini sangat berkaitan dengan pengalaman hidup saya, di mana waktu itu saya mau sambut baru, nenek kandung dari bapak saya meninggal. Waktu meninggal sebenarnya itu sambut barunya itu direncanakan untuk buat pesta, tapi karena nenek meninggal 1 minggu kemudian kami sambut baru. Jadi nenek meninggal ini hari, minggu depan kami harus sambut baru. Terakhir ada sebagian keluarga besar yang bilang biar tahun depan baru sambut baru saja supaya bisa buat acara. Tapi bapak tidak mau, bapak bilang biar sambut baru kita doa bersama saja, yang penting sambut baru. Di situ saya tahu bahwa mungkin Tuhan sendiri atau Roh Kudus sendiri hadir dalam diri Bapak, meskipun acaranya tidak begitu mewah. Yang penting adalah seperti tadi, biarkanlah anak-anak datang kepadaku, apapun itu tidak boleh menjadi halangan untuk kita semua. Bersama setia. Baik, dari pengalaman teman kita menerima bahwa mengatakan waktu dia mau sambut baru itu dia mengalami kedukaan yang berbeda. Akan tetapi dia dengan penuh keyakinan dia tetap percaya dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan mengikuti sambut baru. Pada teman lain yang memiliki pengalaman, saya persilakan. Baik, saya terkesan dengan ayat 15 itu dari samping pengalamannya atas mereka yang berkata mereka pengalaman ini. Kalau dari ayat ini kami punya pengalaman dalam diri saya, di mana keluarga dari bapak mempunyai masalah yang lama di situ kayak keluarga dari bapak ini kayak tidak mau menerima mama gitu. Jadi kayak mama tidak mau pisah dari bapak. Mama juga tidak ada niat untuk begitu, hanya dari kalimat ini mama tiap malam menangis begini. Mamanya berdoa, mama minta campur tangan Tuhan. Dari situ mulai seiring berjalannya waktu, keluarga dari bapak mulai menerima mama pelan-pelan. Dari ayat ini saya percaya bahwa Tuhan memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka dan ia memberkati mereka. Dari ayat ini saya belajar bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi Tuhan tetap bersama kita dan Tuhan tetap memberkati kita. Terima kasih. Dari pengalaman
pengalaman sehari-harinya. Memang betul, setiap kita mengalami masalah itu jalan keluarnya cuma satu, yaitu berserah diri kepada Tuhan. Karena melalui doa semuanya Allah tahu. Walaupun tidak sekarang, tapi akan kepada teman-teman yang lain. Saya terkesan dengan ayat 13 bunyinya, dan orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Seorang ibu keluarga, kami ada 2 saudara dan ada tetangga satu yang berangkat tidak sekolah, dan saat itu kemarin di kemana di maksudnya ada mengambil kampus terus semua adopsi anak dan kecil sampai besar ketika dia punya nenek suka dia punya nenek terus pindah ke hidup nenek dia tidak mau sekolah terus semua ujuk-ujuk dia masuk di kartu keluarga saya sekarang setelah dengan dia bujuk-bujuk dia sekolah sampai dia punya dia tidak mau ke sekolah dia. Padahal belum ada banyak uang. Dia punya bilang dia tidak bersekolah karena dia bukan kartu keluarga tidak jelas pada waktu itu. Terus semalam ada promo pastor paroki pas masuk dalam kartu keluarga minta dia pun surat pengamandian pas masuk ke dalam kartu keluarga dia urus kartu keluarga gitu dia masuk bikin kartu keluarga bisa datang sekolah. Terus dia sampai baru ini dia maunya di nenek ikut padahal di nenek tidak bisa jalan karena di sini di jam-jam padahal di situ dong punya kartu di nenek itu yang ikut ini harus ada di orang tua harus ada dia nama dalam kartu keluarga sedangkan yang ada itu satu jadi ibu nenek kasih uang sama mama untuk dia punya cucu yang setiap hari terjadi roki sekolah dari sekolah dia kerja tapi sampai sekarang dari dia punya mama kandung setelah tahu kalau dia anak sekolah sama baru sama mama ini urus dia malah bilang kalau begitu dia batas SD saja tidak usah masuk SMP. Terus semua bilang hai ini anak harus sekolah dia perempuan ini pasti dia tidak sekolah ini memang tamat SMP
ini saya katakan karena dalam pengalaman pribadi saya di kakak saya, ketika saya melahirkan anak 2 bulan, setelah itu dia akan lulus CPNS lalu harus ikut pelatihan selama 2 bulan. Sedangkan anak itu masih 2 bulan, di mana anak itu harus masih butuh ASI. Tapi pada saat mamanya jalan selama 1 minggu, baru 1 minggu, karena pelatihan itu harus dia minimal 3 bulan, 4 bulan. Tapi mungkin aturannya sudah baru sehingga diturunkan lagi menjadi 3 bulan. Pada saat itu anak itu sakit. Ketika saya masuk, sedangkan anak itu baru 2 bulan. Jadi saya masuk ke dalam rumah, ini di Punene ini sebut satu nama. Anak itu tiba-tiba diam, untuk sementara dia diam karena dia sakit, dia mentret. Namanya juga kecil itu mau masa pertumbuhan itu kan banyak, kayak harus dia lewat misalnya sakit ini. Nah pada saat itu kan dia mentret, jadi sudah 1 minggu. Dan selama 1 minggu saya menjaga itu anak, dan 1 hari saya tidak datang rumah. Tiba-tiba pernah tetangga, tiba-tiba saya masuk, anak ini kan selama berhari-hari tidak menangis. Tiba-tiba saya masuk, langsung nenek ini bilang, "Om sudah." Tiba-tiba anak langsung menangis. "Om sudah dia menangis." Di situ saya merasa kayak terpukul juga. Tidak datang rumahnya 1 hari, tapi anak kecil baru 2 bulan bisa merindukan saya sebagai omnya, di mana dalam sisi ia merindukan kasih sayang dari orang-orang terdekat. Maka dari ayat ini, di mana Yesus mengajarkan saya bahwa saya itu banyak dekat dengan anak kecil, dan memang kasih saya untuk anak-anak kecil itu paling besar. Terima kasih. Baik, dari pengalaman Kakak Os itu menunjukkan bahwa Kakak Os itu dia betul-betul kasih sayang terhadap anak-anak. Dia selalu mencintai anak-anak dalam keadaan apapun itu. Dia tetap sabar walaupun kita tahu anak-anak itu nakal, suka menangis, rewel, apalagi kayak orang tuanya jalan. Kita kan kita juga tidak tahu tuh dia punya watak tiap harinya bagaimana, kita tidak tahu. Tapi Kakak Os selalu sabar untuk jaga selama berapa bulan saat namanya tidak ada. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah men-sharingkan pengalaman pada hari ini. Ada yang mengalami suka dan duka, tapi semuanya kita bisa lewati bersama. Baik, yang berikut aksi nyata. Kita berdoa. Ya, kita buat sekarang ini di mana? Tapi saya itu Nanti ada saat malam pada saat ada saat beranak. Jadi pasien ada ibu di situ. Ini adalah pasien yang memberikan teman-teman. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menyatukan doa-doa kita dengan doa secara pribadi. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah hadir bersama saya dalam aktivitas hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah ada bersama saya sejak keadaan hingga saat ini. Saya bisa mengidentifikasi Engkau dengan saya yang sangat benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena dengan kata kasih ini kami bisa melupakan masalah. Saya bisa melupakan masalah
kasih karena hari ini pada siang hari ini Engkau memberikan saya satu renungan yang membuat saya berkesan ini sehingga saya semakin menyayangi anak-anak. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berterima kasih atas nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun kami dari awal mulai kata